anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala aidan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dua ayat ini hampir senada. Kalau laqad ja'akum ada dua, taukidnya adalah ada qad, jadi sungguh betul-betul telah datang seorang rasul min anfusikum, dari diri kalian, dari kelompok kalian, dari kaum kalian. Ayat yang kedua, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum, dan setengah daripada tanda-tanda keagungan Allah, Allah ciptakan engkau dari diri, min anfusikum, dari dirimu juga. Kita tahu kalau Nabi Adam manusia pertama diciptakan dari tanah, betul? Dari tanah, langsung dari tanah. Allah kan tanah, jadilah engkau Adam. Cuman tanah yang dipakai anatomi bentang tubuh anak Adam ini bukan dari satu tempat saja. Kaki diambil dari Maghrib, Maroko, tangan dari Yaman, terus pantat nih, pantat ke atas, mulai pantat nih minal Hindi, dari negara Hindia. Maka pantas kalau orang Hindia itu burit gana-ganal. Nya dari sana ambilannya, dia nih tagang benar bilang sebelah. Dari Indi sana. Tapi ada dalam batang tubuh Nabi Adam ini namanya qalbun, yang ternyata hati itu tidak diambil dari tanah dunia, tapi diambil dari tanah surga. Maka hati kita ini berataan diambil dari surga. Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi Adam dari tanah, maka kita tidak dari tanah langsung, dari saripati makanan yang asalnya ditanam di tanah juga. Kita makan, umpamanya makan roti dari tepung dari baras ditanam di tanah. Kita makan nasi sama juga, dari padi ditanam di sawah tuh tanah juga isinya. Maka ketika dimakan, makanan yang dari tanah tadi dimakan, masuk ke dalam perut kita terbagi 4. 1 jadi daging, 2 jadi darah merah, 3 jadi darah putih, 4 jadi kotoran yang setiap pagi pian buang di toilet. Nah, ketika abah mama kita begayaan berdua, paham gelah? Tidak usah ulun sampaikan dengan bahasa yang terlalu vulgar ya, karena kita bermaulid di sini terlalu vulgar, kena harus ada ingat maulidnya. Ketika mama lawan abah kerjasama dengan baik, maka darah putih yang dikeluarkan oleh abah kita, yang dikeluarkan oleh mama kita, sebelum dimasukkan ke dalam rahim menjadi embrio prosesnya, maka itu darah itu tadi, mohon maaf, paham kalau lah, kena kurehing nih. Maka sebelum dimasukkan ke dalam rahim itu ditangkap dulu, diseleksi dulu oleh seorang malaikat. Pernah pian merasa ditangkap malaikat ampun pian? Mendahkan jadi ditangkap dulu ya, kalau tangkap dulu ya. Loh, banyaknya aja malaikat. Ngomong ini dilihat oleh malaikatnya. Dari bebiniannya kan yang banyak, dari lelakiannya kan. Bila banyak dari lelakiannya lahir, keluar burung jago. Bila keluar yang banyak dari darah merah bebiniannya, maka keluar adalah seorang wanita. Jadi diperiksa dulu oleh malaikat ini sebelum dijadikan menjadi calon orang atau calon manusia, dibagi 3 lagi.
darah merah, darah putih tadi yang dari mama, dari abah kita dibagi 3 lagi. 1 dibawa ke langit, bagian 1. 2 dimasukkan ke rahim ibu. 3 ditatak di bumi. Ini bagian darah putih yang keluar dari mama lawan abah kita. Kenapa Ustaz diandak di langit? Sejarahnya panjang. Nanti pada hari kiamat, singkat cerita, tatkala bumi ditelan lautan, karena 2/3 daripada dunia ini adalah air atau laut, 1/3 adalah daratan. Maka tatkala tumpah laut di daratan, maka dunia menjadi seperti adonan roti yang mau dicetak. Tapung lawan banyu diaduk kayak itu kena keadaan setelah hari kiamat. Maka darah putih yang disimpan di langit dihujankan oleh Allah 40 hari 40 malam, maka bangkitlah nanti orang-orang yang sudah mati laksana tumbuhnya sayur mayur yang ditanam oleh petani, kayak kecambah gitu. Nyut, ada yang memuha, ada yang kada memuha, ada yang betangan, ada yang kada betangan. Ada yang bangun tuh kada betangan, bangkit dari kuburnya, inya sudah dihujani 40 hari 40 malam, bangkit. Laisa lahum rijlun walayatun. Mereka tidak punya tangan, tidak punya kaki. Siapa mereka? Orang yang kada punya tangan, orang yang kada punya kaki. Alladzina, mereka orang banyak, humul ladzina su'ul jar, orang yang kada baik lawan tetangga. Hebat tahajudnya, hebat puasa sunatnya, hebat sembahyangnya, hebat sedekahnya juga, tapi tetangga kanan kiri kada akur, bangkit dari alam kubur. Laisal yad wal rizq, tidak ada tangan, tidak ada kaki. Ulun kada membahas ke sana kepanjangan, adalah cuman ini bagian orang nanti dari yang dari langit lagi, yang dimasukkan ke rahim dia jadi kita. 40 hari jadi darah kental, 40 hari jadi daging yang menggumpal, genap 4 bulan 120 hari ditiupkan roh suci, dan di sana ditakdirkan oleh Allah dia menjadi umurnya, rizkinya, amalnya terus sakiyun amsaidun, dicatat 4. Maka nang baik adat istiadat orang selamatan orang nang betianan nih ma 4 bulan itu nah. Malam ini malam esok 4 bulan pas 120 hari, nah malam 119 hari ini nang berhimat, nang mengundang orang banyak, minta doanya orang alim, orang soleh, supaya ditakdirkan oleh Allah sebelum ditiupkan roh ini, takdirnya menjadi orang-orang yang beruntung dunia dan akhirat. Maka ketika Rasulullah mau dilahirkan, Rasulullah mau dilahirkan, siap-siap sudah dihadirkan Dewi Maryam, dihadirkan Dewi Asia. Ketika lahir Rasulullah disiapkan bidadari, maka ditangkap bayinya Rasulullah oleh Jibril alaihissalam, dibawa tawaf ke seluruh penjuru bumi yang bulat 7 keliling, dibawa oleh Jibril. Setelah dibawa oleh Jibril, diberikan kepada kakek Sidin, Dato Sidin namanya Abdul Muthalib. Ulun betak pernah amun kakek Sidin Abdul Muthalib, nini Sidin bang siapa? Pun ini Maulatil Habs ini tahu nih rancak membaca sirahnya di sini. Sama orang amun Nabi Nuh anaknya Kanan, bini Sidin bang ada tahu aja. Jarulun mun Pak Nuh tuh istrinya bunuh tuh. Bujur kada? Pak Nuh tuh bunuh Pak Gubernur. Amun dato atau kakeknya Nabi itu Abdul Muthalib, maka nenek Nabi pertanyaannya siapa? Enggak bisa PR. Siti Aminah bin Amr bin Aid, itulah neneknya Rasulullah, mirip lawan ngaran mama. Makanya orang Bahari itu Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali. Ya gurulah. Jadi ngarani anaknya simpel aja tapi bagus maknanya. Ngaran siapa? Muhammad, anak mana? Muhammad juga. Ahmad bin Muhammad juga. Jadi kayak itu terus ada ngalih.
Lalu Rasulullah makanya mohon maaf kalau adat orang kita ketika kita tasmiahan memberikan nama, biasanya setelah dibawa Abdul Muthalib ini, Nabi dibawa kemana? Dibawa ke ruangan Ka'bah dulu, diberdoa kepada Allah. Setelah itu dibawa keliling Ka'bah tawaf 7 kali. Maka ketika orang tasmiah, adatnya biasanya membaca selawat sambil dikelilingakan pun tawaf 7 kali juga, sambil tabung tawar, sambil didoakan, ditiup di keningnya sini. Nah, itu namanya tafaulan wa tabarukan, hendak tawaf ke Makkah haji jauhan Mas ya lah. Jadi dikelilingakan dulu ketika tasmiyah. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah setelah kita dijadikan oleh Allah, maka jadilah nikmat yang terbesar. 3 macam saja dengan secara singkat saya sampaikan. Pertama, nikmat yang besar adalah nikmatul ijadi. Kita diciptakan oleh Allah, kita diwujudkan oleh Allah. Itu nikmat yang terbesar. Pian kawa bebini, pian kawa besi anak, pian ke besi rumah, besi harta dan sebagainya. Satu dulu, karena pian diciptakan, diwujudkan oleh Allah berkat Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah bertanya kepada Allah, ya Rabb, liman khalaqtani, wahai Tuhanku, untuk siapa aku diciptakan? Ya Rabb, liman khalaqtani, wahai Tuhanku, untuk siapa engkau menciptakan diriku ini? Ujar Rasulullah. Maka ujar Allah, khalaqtuka li, engkau kuciptakan untuk aku, kata Allah, engkau Muhammad kuciptakan untuk aku. Lalu Allah bertanya kepada Muhammad, wahai Muhammad, aku pang diciptakan untuk siapa? Ujar Rasulullah, engkau lebih tahu, yang maha tahu di atas segala yang tahu, cuman engkau yang sempurna pengetahuannya. Engkau lebih tahu ya Rabb. Siapa? Untuk siapa? Pian untuk siapa? Aku ada, aku wujud. Liman yusalli alaika ya Muhammad, untuk orang-orang yang selalu berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi mun pian senang lawan Nabi, pian selawat lawan Nabi, nyata pian itu disayangi dan dicintai oleh Allah Subhanahu. Cuman jangan berusaha mencintai saja. Ayo tingkatkan dengan ikhtiar yang maksimal menjadi orang yang dicintai. Karena orang tuh bila mencintai itu berkorban. Berkorban orang dicintai, orang mencintai. Aku mencintai si Anu aja, si Inur aja, maka berkorban, mentraktir inya, membawa ke pondok bambu kan, mentraktir inya, mencintai, berkorban. Misal si Inur, bang tukarakan cincin, bang tukarakan. Ini mencintai. Tapi kalau dicintai, inya pacang menerima hadiah. Contoh, ulun di sini merasa dicintai oleh Haji Maslian Nur, pasti buliknya kena menerima hadiah. Kalau bergaya, ulun kadang bisa mencari amplop. Isinya aja guru lah, sama kita. Guru mah kan isinya guru ya isinya aja, sama isinya juga. Itu nikmat yang pertama. Maka mensyukurinya kayak apa? Mensyukurinya satu, mengetahui asal usul diri. Dua, mensyukuri nikmat ijad adalah dengan apa kita harus menjaga diri kita supaya tetap selamat dunia dan akhirat. Itu mensyukuri nikmatul ijad. Pian sembahyang, wow, gampang sekalinya. Nah, Nina, hendak mau runtuh, ampihan kah? Tetap sembahyang kah? Pian kira-kira mau ada sembahyang Allahu Akbar, gempa atau kebakaran, api nih konsep terus kebakar seberatan, pian tetap sembahyang tak buka? Buka. Amun pian tetap sembahyang tuh lain mati syahid, itu mati hangit ngarannya. Kenapa? Wajib menjaga nikmatul ijad tetap sehat dan selamat. Nah, udah ayo lari, lebih wajib menjaga diri dari kebinasaan daripada sembahyang tapi mati. Ya mati sahid juga, aku biar aja, aku tuh waktu sembahyang sujud mati. Itu salah paham marahnya. Itu salah satu bentuk cara kita menjaga nikmatul ijad. Yang kedua, nikmatul Islam.
Nang harus kita jaga diri kita nih jangan sampai mati Islam hilang. Nikmatul Islam. Maka Syekh Ali Al-Haddad dalam Raqid Al-Haddadnya membaca kayak apa? Ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam 7 kali. Nang lain bismillahirrahmanirrahim sambil alim 3 kali. Allahumma shalli ala Muhammad 3 kali. La haula wala quwwata 3 kali. Tapi ketika ya dzal jalali wal ikram wa yang agung dan mulia amitna ala dinil Islam, matikanlah aku dalam keadaan Islam 7 kali. Ujar Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimin. Janganlah kalian mati kecuali kalian mati dalam keadaan Masya Allah. Jadi ini nikmat yang kedua. Nikmat yang ketiga adalah nikmat dijadikanlah kita adalah umatnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untung benar request kada pesan lawan mama ada juga lahir kita nih Islam luar biasa karena mama abah kita Islam lahir kita ditakdirkan oleh Allah jadi umatnya Rasulullah luar biasa. Antal murtaja yauma zihab isfa'lana ya habibana ya Allah pada nanti hari kiamat yang sangat mencekam engkaulah harapan kami isfa'lana ya Rasulullah ya habiballah orang yang mencintai Rasulullah yang mengagungkan kelahiran Rasulullah memakai sunatnya Rasulullah yadkhulunal jannata bighairi hisab amin Allahumma masuk surga pian mohon maaf pun masuk surga selang dihisab sakit. Kenapa halaluhu hisab wa haramuhu iqam. Dunia ini halalnya hisab, haramnya disiksa. Uzar Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin bahwa ketika engkau berjalan di samping rumah orang ada kaca berdebu kacanya pian tulisi ngaran nang ampun rumah atau pian tulisi napa ditulis-tulis itu tanpa izin yang punya rumah itu dihisab pun Allah menghendaki kita dihisab nangis kita pian lewat di muka rumah orang tanpa izin memutik kembangnya daunnya apakah di situ pian cium tanpa izin dihisab na'udzu bahkan si Ahmas diterangkan Ahmas sahabat nih sahabat. Kenapa sahabatnya habis sembahyang subuh nangis kelihatan abang mata sampai-sampai di bawah pelupuk mata sidin ini ada bekas aliran air mata yang merah seperti cacing yang pernah lewat di atas tanah yang basah. Ada bekas kalau cacing itu habis hujan cacing lewat nah bekasnya ada kayak parit kayak itu di mata Ahmas membekas saking lawasnya menangis. 20 tahun sudah menangis ketika ditanya oleh sahabat ada apa wahai Ahmas kami pengen tahu kenapa piani setiap pulang dari masjid tetap mata abang tetap masih basah engkau menangis karena apa ujar Ahmas aku pernah menjamu tamu beri makan kebetulan iwaknya tuh balamak kayak kambing tuh ada lemaknya. Jadi waktu aku membasuh piring lawan bini ternyata lemaknya kada mau hilang. Kada sengaja tanganku ini mengambil tanah yang ternyata tanah debu itu ada di antara perbatasan tanahku dengan tanah tetanggaku. Maka aku ambil itu setelah aku membersihkan hanya sadar bahwasanya setiap hak adami ujar Rasulullah setiap hak adami yang kau ambil tanpa izin tanpa ridhonya akan dihisab. Sampai sekarang kejadiannya sudah 20 tahun yang lalu aku masih merasa dosanya kayak apa pun aku sempat dihisab oleh Allah Subhanahu. Ujar sahabat bah nyamannya baik kami datangi tetangga ikam minta ampun minta ridho minta halal dunia akhirat jadi sudah orangnya sudah mati kayak apa kita ayo sekecil itu si Ahmas menangis 20 tahun karena merasa mengambil hak bukan haknya
kayak apa kita. Amun kita mengandalkan amal kita, nang kita makan kayak apa, nang kita minum kayak apa, amun sawat dihisap oleh Allah sakit. Cuman harapan kita inilah isfa'lana ya Rasulullah, syafaati kami ya Rasulullah, yang mencintai dirimu ya Rasulullah, yang selalu berselawat denganmu ya Rasulullah, karena kami yakin adanya diri kami semua berkat adanya engkau ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita masuk surganya bi ghairi hisab bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minta ampun, minta ridha, minta halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.